Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel latihan soal online. Di video kali ini, saya akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan di materi bab pecahan matematika kelas 7 semester pertama. Seperti itu ya. Di sini namanya membandingkan. Membandingkan itu berarti bisa lebih besar atau lebih kecil. Lambang dari lebih besar itu seperti ini ya. Kalau ada lambang seperti ini namanya lebih besar. Kalau ada lambang seperti ini namanya lebih kecil. Kalau ada lambang seperti ini berarti ini sama dengan seperti itu ya. Jadi membandingkan itu bisa saja lebih besar atau lebih kecil atau juga bisa sama dengan. Kalau sama dengan ini sama saja pecahannya adalah senilai. Apa pecahan senilai itu? Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yaitu pecahan senilai. Sekarang kita bahas saja yang lebih besar dan lebih kecil. Jika saya mempunyai seperti ini, ada contoh di sini saya contohnya 1/3 dan di sini 2/3. 1/3 itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 2/3? Ingat-ingat ya. Kalau di sini penyebutnya sudah sama, nah ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita samakan bandingkan yang atas. 1 itu sama 2 itu lebih besar atau lebih kecil? 1 itu jelas lebih kecil daripada 2. Jadi lambangnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika seperti ini lagi, jika ada contoh lagi ya. Di sini ada 3/6 sama 3/6 dengan di sini 2/6. Nah, ini di sini kalian lihat, di sini sudah penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal lihat yang atasnya 3 sama 2. 3 itu lebih besar atau lebih kecil sama dengan 2. Oh, ternyata 2 itu 3 itu lebih besar. Seperti itu ya. Yang besar itu biasanya dicaplok seperti ini ya. Ya, yang lebih besar dicaplok seperti itu. Ya. Ingat-ingat seperti itu, jangan lupa di sini jangan sampai keliru ya, dimana lebih besar dan lebih kecil. Kalau yang lebih besar itu dicaplok, dicaplok itu bahasanya ya. Kemudian gimana jika di sini bawahnya itu berbeda? Contoh seperti ini ya. Di sini saya mempunyai 1/4 dan 1/5, atau di sini saya tulis saja 2/5. Nah, seperti ini. Di sini 4 sama 5, jelas-jelas ini berbeda. Padahal ini 1/4 sama 2, ini 1 sama 2 pasti kan kalau sama berarti kan lambangnya itu pasti lebih kecil segini kan? Nah, gini kan? Nah, itu belum tentu. Nah, caranya gimana? Kalian itu bisa samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya. Seperti itu ya. Kalau sudah sama nanti gampang. Kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu. 4 sama 5 itu mencari, untuk agar sama, cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 5. Nah, atau kalian bisa carikan KPK-nya ya. Jika kalian belum tahu KPK sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Cari saja ya. Di sini 4 dan 5. Berarti KPK-nya itu adalah 20. Jadi bilangan 20 ini bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 5. Seperti itu. 20 bagikan 4 hasilkan 5. Ya, kalikan 1. Ini 20 dengan dibagi 5 hasilnya 4. Dikalikan 2. Seperti itu. Ya, berarti berapa nilainya? Nah, nilainya 5
per 20 dengan 8 per 20. Besar mana? Jelas kalau ini seperti ini. Yang tinggal lihat atasnya 5 dengan 8. Besar mana? Besar 8. Seperti itu. Ya. Contoh lagi, saya contohkan lagi ya. Di sini saya contohkan seumpamanya di sini ada berapa ya enaknya, di sini ada 2 per 7 dengan di sini seumpamanya 1 per 3 seperti itu. Besar mana? Nah, besar mana antara 2 per 7 sama 1 per 3 atau lebih kecil yang mana? Nah, caranya kita samakan dulu penyebutnya seperti itu. Kalau kita tidak menyamakan penyebutnya, nanti juga tidak bisa melihat mana yang besar, mana yang kecil. Di sini 7 sama 3 itu berarti 21 ya. Di sini 21. Cari KPK-nya ya. KPK-nya itu ketemu 21 karena 21 itu bisa dibagi 7 dan juga bisa dikali 3. Di sini berarti 21 bagikan 7 hasilnya 3 kalikan 2. Di sini 21 dibagikan 3 hasilnya 7 kalikan 1. Di sini hasilnya adalah 3 kalikan 2 6 per 21 dengan 7 kalikan 1 7 per 21. Jawabannya yang mana? Nah, tinggal lihat yang atasnya 6 sama 7. Besar mana? Oh, besar 7 berarti lambangnya ke sini. Ya. Seperti itu. Gimana? Ada yang bingung atau belum bisa? Kalau belum bisa atau bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ini adalah cara untuk membandingkan. Kalau membandingkan kan pasti lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah, nanti juga kalau sebenarnya ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Tapi kalau di sini itu kita masih memakai lebih besar atau lebih kecil seperti itu ya. Terus kita seumpamanya mengurutkan. Nah, mengurutkan. Saya ganti sebentar. Mengurutkan. Nah, mengurutkan tadi kan membandingkan. Sekarang mengurutkan. Mengurutkan. Di sini semuanya ada contoh soal. Contoh soalnya adalah urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Seumpamanya saya mempunyai bilangan 2 per 3 dengan 0,25, ada lagi 5 per 6 dan 37,5%. Kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil. Gimana caranya? Caranya kita kan kalau seperti ini nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kan? Caranya jika ingin tahu mana lebih besar dan lebih kecil, kalian bisa samakan semuanya atau disamakan semuanya. Apanya? Di sini kalau jadi pecahan, pecahan semua. Kalau jadi pecahan desimal, desimal semua. Kalau jadi persen, persen semua. Seperti itu. Nanti kalau ini sudah satu jenis, nanti mengurutkannya gampang. Contoh di sini ya. Ini jawaban atau jawaban. Ini cara satu ya. Nanti saya kasih 2 cara saja ya. Di sini cara satunya gimana? Nah, kita jadikan saja pecahan. Berarti 2 per 3. Kalau dijadikan pecahan, ini 2 per 3 dulu ya. Kita ambil 2 per 3. 2 per 3, ya jadi 2 per 3. Kalau 0,25 berarti tinggal 25 per 100.
Seperti itu ya. Di sini 5/6 seperti itu, dan di sini dan terakhir 37,5/100, berarti tinggal 37,5 karena persen per 100. Jika kalian bingung di sini, ini mengubah kepecahan, ini mengubah kepecahan, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, cara mengubah persen ke pecahan biasa, desimal ke pecahan biasa, atau pecahan biasa ke desimal, seperti itu ya. Terus di sini kan kita harus samakan dulu. Nah, kita harus samakan dulu. Nah, samakan dulu. Ini kan saya tadi bilang kalau yang pertama itu kalau membandingkan kita harus penyebutnya sama. Sedangkan penyebutnya di sini 2/3, ini 100, ini 6, ini 100. Kan di sini sudah berbeda. Agar sama gimana? Ya sama, carikan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Kita cari aja KPK-nya seperti ini ya. KPK-nya kita ketemu 600. Ya, di sini bisa 600 karena ini bilangan 600 itu bisa dibagi 6, bisa bagi 3, dan bisa dibagi 100, seperti itu ya. Kalau 600, nah, ini untuk menjadi 600, berarti 3 kalikan berapa untuk menjadi 600? Kan kalikan 200, berarti atasnya juga dikalikan 200. Hasilnya 2 kalikan 200, 400. Seperti itu ya. Di sini juga untuk menjadi 600, nah berarti 100 kalikan berapa untuk menjadi 600? Kan kalikan 6, ya kan? Atasnya pasti juga dikalikan 6. 25 kali 6 berapa? Hasilnya adalah 150. Nah, seperti itu. Kalau di sini 5/6 untuk menjadi 600, nah, atau 600 bagikan 6 berapa? 100. 100 kali 5, 500. Oh, di sini 100 ya. 100 dulu. Di sini juga 100. Nah, berarti kalikan 100 semua. Berarti 5 kalikan 100, 500. Seperti itu ya. Berarti di sini juga sama. Di sini 600. 600 bagikan 100 kan 6. Berarti di sini juga harus kalikan 6. Terus ini hasilnya adalah 225. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa yang terkecil itu adalah yang ini. Ini nomor 1, ya kan? Kan 150 yang terkecil. Kemudian mana? 225, ya. Ini. Kemudian mana? 400. Kemudian mana? 500. Jadi dari terkecil sampai terbesar, seperti itu ya. Kita lihat berarti terkecil di sini adalah 25/100. 25 atau 0,25 ya. 0,25 yang terus kemudian nomor 2-nya adalah 37,5%. Kemudian 2/3. Kemudian yang terakhir adalah 5/6. Seperti itu. Ini adalah cara mengurutkan bilangan pecahan. Seperti inilah caranya. Jika kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oh ya, ini kan belum cara 2. Cara 2-nya. Tadi kan cuma cara 1. Sekarang cara 2. Cara 2-nya gimana? Nah, diingat-ingat tadi kan soalnya adalah 2/3, 2,25, 5/6 dan 37,5% ya. Kalau kalian bingung, nah, kalian bisa jadikan ke desimal seperti itu ya. Di sini berarti anggap aja 2 dibagikan 3 karena nggak bisa kan tambahkan 0, berarti di sini tambahkan 0. Di sini perkalian 3 yang mendekati 20 kan ada 6, 18 berarti 20, 66 lagi
Berarti di sini 18, 20 dan seterusnya lah 66 sampai selesai. Berarti di sini jawabannya adalah 0,66. Ya, ini 1. Ini yang 2/3. Kita jadikan desimal aja. Lebih gampang itu jadikan desimal. Gampang itu ya. Berarti di sini tinggal 0,25. Ini ketemu. Ini belum saya urutkan ya. Belum saya urutkan. Ini cuma mencari yang desimalnya saja. Terus 5/6. 5/6 berarti 5 bagikan 6. Kalau 5/6 kan 5 bagikan 6. 5 bagi 6 kan nggak bisa. Ini tambahkan 0. Dengan syarat ini tambahkan 0. Berarti di sini tinggal perkalian 6 yang mendekati 50 kan 8. Nah, berarti 48. 20 berarti di sini 3, ya kan? Berarti kalikan 18, 2. Terus 0, terus ini nanti nggak ada hentinya 3 terus gitu. Tapi kita tulis saja 0,83 seperti itu. Kemudian 37,5%. Berarti 37,5/100. Hasilnya adalah 0,375. Berarti 0,375 seperti itu. Di sini sudah ketahuan yang terkecil itu yang mana, ya. Yang terkecil itu yang mana? Pasti yang ini dulu. 0,25, ya kan? Nah, berarti di sini 0 kelihatan. Oh, gak kelihatan ya. Sini kan 0,25. Kemudian ini kan nomor yang agak besar lagi, berarti di sini 37,5%. Kemudian mana? Yang ini kan, nah, berarti 2/3. Dan terakhir yang ini, berarti 5/6. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah cara mengurutkan pecahan bilangan dari terkecil dan terbesar. Sama aja. Terkecil dan besar, besar terkecil itu sama saja. Ya. Tidak ada bedanya caranya. Tapi caranya yang penting adalah kalian harus samakan dulu. Kalau ini desimal, desimal semua. Kalau ini pecahan, pecahan semua. Seperti itu ya. Biar kalau sudah nanti bisa diurutkan. Kalau belum sama itu tidak bisa diurutkan. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Jika masih kurang paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.